definisi dari model koresional dalam penelitian adalah Guy. Dalam bukunya, Guy menjelaskan bahwa metode koresional adalah salah satu bagian penelitian ex post facto, karena biasanya penelitian tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien kolerasi. 2. Emzir. Pendapat kedua disampaikan oleh Emzir 2009, di mana metode koresional menurutnya adalah penelitian yang dilakukan dalam berbagai bidang, diantaranya pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Dijelaskan pula oleh Emzir bahwa metode koresional umumnya hanya menafsirkan hubungan antara dua variabel saja, sehingga tidak sampai meneliti hubungan kausalitas. Meskipun demikian, hasil penelitian dengan metode ini biasanya dikembangkan untuk diteliti kembali. Yang ketiga, Surya Brata. Surya Brata pada tahun 1994 dijelaskan bahwa penelitian koresional adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor memiliki kaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian koresional. 1. Cocok untuk variabel kompleks. 2. Memungkinkan untuk dilakukan pengukuran serentak. 3. Hasil penelitian berupa tinggi rendahnya hubungan variabel. 4. Bisa digunakan untuk meramalkan variabel lain. 5. Punya sejumlah kelebihan. Selanjutnya, tahap-tahap penelitian koresional. 1. Penentuan masalah. Pertama, yaitu menentukan masalah. Tidak semua permasalahan bisa diteliti dengan koresional, karena pada koresional hanya mengukur tingkat hubungannya, bukan sebab atau akibat dari permasalahan tersebut. 2. Studi kepustakaan. Kedua, mencari referensi atau landasan teori untuk penelitian tersebut. Pada studi kepustakaan ini, peneliti mencari sumber referensi yang bisa digunakan sebagai acuan penelitian, sehingga penelitian tersebut dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan urutan dari acuan. 3. Metode penelitian. Ketiga, menentukan metode penelitian yang digunakan pada metode penelitian koresional. Peneliti harus menentukan subjek yang akan digunakan pada penelitian tersebut. 4. Pengumpulan data. Pengumpulan data-data yang dibutuhkan peneliti. Pengumpulan data-data berdasarkan atau menyesuaikan variabel yang dipilih. Pengumpulan data tersebut bisa menggunakan tes, angket, wawancara, ataupun observasi. 5. Analisis data. Analisis data yang telah didapatkan. Analisis data pada penelitian koresional yaitu dengan cara mengkolerasikan variabel satu dengan variabel yang lain, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sesuai. 6. Simpulan, yaitu merangkum atau mengambil kesimpulan secara umum dengan deskripsi dan pembahasan hasil mengenai penemuan tersebut. Deskripsi simpulan haruslah ringkas, relevan, dan runtut berdasarkan permasalahan penelitian. Contoh penelitian koresional. Ketika seseorang menghimbau untuk memakai masker saat naik motor demi mengurangi menghirup debu, maka itu menunjukkan adanya kolerasi antara dua variabel, yaitu pakai masker dan mengantisipasi debu. Selanjutnya, ketika mendengar ada
kesenjangan sosial di suatu kota, mungkin tinggi jumlah kasus kriminalitasnya. Hal itu menunjukkan adanya kolerasi antara variabel tingkat kesenjangan dengan variabel jumlah kriminalitas. Sekian dari presentasi